Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nafia Aulia. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 251300423. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kealmataan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan adab terhadap kedua orang tua. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan adab terhadap orang tua. Apa sih itu akhlak? Akhlak berarti karakter. Karakter yang memunculkan perilaku yang sudah otomatis tanpa perlu berpikir, tanpa direkayasa, tanpa adanya seperti paksaan. Jadi dia itu murni dari diri kita sendiri. Dan adab itu berarti norma atau aturan mengenal soal sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan siapa itu orang tua? Orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah merawat kita, membesarkan kita, dan mendidik kita sejak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Adab berarti norma atau aturan, dan dalam kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari tasrifan adab yardubu, yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dan ada pun beberapa dalil nakli tentang adab dan akhlak kepada orang tua. Pertama di dalam surat An-Nisa ayat 36, kedua surat Al-Luqman ayat 14, dan ketiga surat Al-Ahqaf ayat 15. Rasulullah SAW pun menitik beratkan bahwa ridho Allah pada ridho orang tua dan murka Allah pada murka keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Pengertian birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Sebagaimana disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36, bahwasanya setiap manusia diperintahkan oleh Sang Pencipta agar selalu berbuat baik kepada orang tua, kemudian tidak menganggap remeh keberadaan mereka juga terhadap keluarga dari keduanya. Selain itu, adanya larangan berperilaku sombong terhadap apa saja yang dimilikinya, karena apa yang kita lakukan tidak terlepas dari jasa dan kerja keras kedua orang tua yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surat Al-Luqman ayat 14 itu menerangkan tentang perintah dari Sang Pencipta terhadap manusia dan selalu berupaya bersyukur bahwa anak yang tumbuh dengan sehat itu tidak terlepas dari kesungguhan kedua orang tua, dan memelihara, merawat, serta memberikan kasih sayang yang tulus. Anak menjadi tumbuh dengan pertumbuhan yang sempurna, maka menjadi suatu kewajiban bagi anak ketika kedua orang tua telah lanjut usia, maka si anak berperan dalam merawat keduanya dengan tulus, ikhlas sebagai timbal balik kebaikan anak kepada kedua orang tua, walaupun pengorbanan orang tua tidak tergantikan. Dan adapun dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 menyampaikan keinginan seorang anak yang selalu berupaya dan berusaha agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik dengan cara mempraktekkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh gurunya, seperti halnya mendoakan kedua orang tua di waktu hidupnya agar selalu diberi kesehatan, panjang umur, serta agar anak dapat mengabdikan dirinya, serta harapan kedua orang tua bangga mempunyai anak yang selalu menyejukkan hatinya. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menerangkan betapa besar pengorbanan kedua orang tua, terutama seorang ibu, sehingga Allah memerintahkan untuk lebih menghormati dan lebih menghargai ibu. Hal ini dilakukan dengan tanpa mensampingkan bapak. Walaupun mensampingkan bapak, berbuat baik bukan hanya antar anak dan kedua orang tua saja, namun tetapi harus juga diajarkan kepada cucu-cucunya untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah melahirkan, sehingga kebaikan akan terus mengalir di sepanjang hidupnya. Setelah kita menganalisis tentang birrul walidain pada surat An-Nisa ayat 35, surat Al-Luqman ayat 15, surat Asy-Syu'ara ayat 83, dan surat Al-Ahqaf ayat 15, dapat kita simpulkan bahwa birrul walidain adalah bukti syukur seorang anak terhadap nikmat yang telah didapatkannya dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang didasari atas pengorbanan ibu dan bapaknya yang telah merawatnya sejak kecil. Dan di sini juga ada jenis-jenis adab terhadap orang tua. Yang pertama, teman-teman,
harus patuh terhadap perintah orang tua. Sebagai seorang anak, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua dan guru dalam segala hal yang baik-baik, dalam setiap hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah ya. Jadi kita harus tetap patuh selagi itu tidak bertentangan. Yang kedua, tidak berkata kasar. Contohnya, kita hanya berkata atau itu juga tidak boleh ya teman-teman. Terus ada hikmah di balik beradab terhadap orang tua itu. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan usia waktu, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seorang bijak berkata, ilmu yang bermanfaat adalah cahaya. Dengan ilmu, akhlak, adab, dan ibadah seorang bertambah baik. Yang kedua, dimudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan menjalani kehidupan di dunia. Setiap manusia pasti memiliki urusan atau masalah yang harus diselesaikan, dan berbakti kepada orang tua dan guru merupakan salah satu cara agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan setiap urusan, diluaskan rezeki dan dikaruniai umur yang panjang. Jadi pada intinya, kita sebagai anak, kita harus mempunyai adab dan akhlak yang baik terhadap orang tua kita, guru kita, teman-teman kita sebaya atau tetangga-tetangga kita. Dan intinya kita harus menerapkan akhlak yang baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشمس كبسمتي ظل ظليل